Silakan yang lain tadi Pak Adi atau siapa Oh yang belum? iya, ini saya berarti anu Nah, ya, apa berarti pemaknaan itu sangat personal gitu ya Pak ya, 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 personal. Tapi ini kalau subjektif ada kemungkinan salah apa tidak ya? Karena oke. kayak kan para penghayat spiritual tuh kan suka mengalami mabuk cinta gitu sehingga agak Oke, ya. ada tekniknya Pak. Jadi gini, Karena tadi makan. tapi ada Bapak kasih kuncinya, hintnya itu Mm, dengan realitas ya. Tapi mm, realitas itu juga terdistorsi oleh pemaknaan. ya, Ya, ya. tadi saya tulis juga itu saya suka Nah, suka bisa meditasi itu kalau kebangun tengah malam ya jam 3 gitu ya. mm, Jam berapa mm, gitulah pokoknya kebangun. Nah, itu mm, suka tiba-tiba bergetar gitu. Badan tuh getar gitu. mm. Nah, pada saat getar tuh saya nggak sadar. Nah, saya Oke. mau mencoba Mm, memaknai sesuai dengan konsepnya Pak ini itu titik nol. Apa itu betul atau bukan? oke, Nah, itu yang pertama ya. ya, terus. Karena saya tuh baru sadar setelah badan itu bergetar, selesai bergetar tuh Ya, baru sadar. Tapi ya. itu juga bertanya-tanya, Mm, bertanya-tanya begini, makna yang saya ungkap ini mm, positif gitu ya. Positif mm, artinya bahwa saya itu tidak menguasai diri saya sepenuhnya gitu ya. mm, Ada mm, sesuatu yang tiba-tiba bisa menguasai mm. saya tanpa ini ya, 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 tanpa kontrol. Oke, tanpa terus. kontrol ya. Dan itu Mm, siapa saya juga nggak tahu. nggak tahu. Ya, yang penting saya merasa nggak terganggu dan merasa nyaman gitu. Oke, Nah, tapi itu kan makna ya, Pak ya. ya, Makna. ya. Ya, dalam meditasi yang lain suka tiba-tiba ada kayak hangat Mm, lah ya, yang mm, bergerak, yang tidak bisa dikendalikan ya, naik turun dan sebagainya. mm, mm. Nah, saya selama ini kadang-kadang memaknainya, oh ini anu ya, cakra gitu. Tapi sekarang Hmm. dengan pendekatan Bapak ini saya jadi berpikir ulang ya, harusnya saya cek kembali dengan realitas yang saya alami sehari-hari. Ya, Nah, ya. Nah, ini yang agak belum bisa, ini karena saya belum pernah pegang jurnal ya, belum pernah pegang Oke. jurnal ya. Barangkali Bapak punya pendapat yang menarik ya. Jadi kalau kembali ke dunia mata, makna kan berarti relatif ya. Ya. Tapi itu membuat saya bisa memahami bahwa beda agama jadi beda Makna tradisi ya, karena tradisi. mungkin pada para penemu agama ya, kalau sebut nabi tadi atau Ya, siapa lah ya, ya. para penemu agama itu Mm. menerjemahkan yang diterima menurut Nah, bahasa yang dia mengerti, ya, artinya keterbatasan kata-kata dan keterbatasan ya, makna yang dia punya. ya. Oke. Jadi Pak, saya berikan hintnya, tekniknya. Jadi yang pertama tadi tentang titik nol dan kondisi getar. Ini sama dengan kasusnya Ibu Agatha. Kita harus tahu karakter kita seperti apa sinyal itu diberikan. Nah, jadi sinyal itu sebagai indikator penanda. Jadi kalau saya habis getar, biasanya saya apa? Itu sinyal kayak semesta itu memberitahu, oh kita connect nih, gitu loh. Nah, poin pentingnya Oh. di sini adalah ada sesuatu yang secara ritmis diproses oleh alam bawah sadar. Jadi kita meditasi punya waktu ya jam sekian gitu. Tapi ada waktu yang secara ritme alami keselarasan antara mikro sama makro kosmos ya, diri kita dengan semesta. Yang momennya kita itu sebenarnya hanya memperhatikan. Oh berarti kalau setiap hari apa jam berapa saya ketemuan. Nah Hmm. intinya gitu Pak. Nggak usah nurut meditasi saya, tapi nurut ritme yang tadi tidak kita kendalikan itu. Karena Ya, itu saya juga nggak bisa kendalikan. Kalau kebangun nah, terus oke. saya mendingan ini. Dan Nah, itu tidak pakai metode ya. ya, ya, Ya ya, metode ya. Bahkan dalam sambil tiduran biasanya. bisa. Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi sambil Karena tiduran cuma pasrah ya, nah terus itu yang masuk gitu. di, diformulasikan oleh Bapak. Berarti saya setiap hari apa misalnya, jam berapa, biasanya saya mulai tidurnya gimana, ya kan? Terus nanti saya ngapain? Nah, itu disusun kayak cara kita. Tapi itu kan Jadi, berarti tidak sesuai dengan apa namanya tradisi mana nih. Karena menarik nih metodenya Bapak. Jadi jadi seolah-olah setiap orang bisa jadi nabi gitu kan ini kan. ya, Ya kenapa saya ya ikut ini sudah. kan karena saya Hmm, ikut yang lain-lain. hmm, Kok yang saya temukan bukan begitu gitu kan. Nah, terus kalau metode Bapak ini kan seolah-olah hmm. semuanya itu ada prosesnya seperti ini Ya, dan setiap orang punya proses sendiri-sendiri gitu. hmm, Kalau saya hmm, bahasa kasar kampung saya ya,
kabeh wong iso dadi nabi lah kira-kira Ya, gitu. ya, ya. Jadi memang seperti itu. Ada perbedaan sisi pandang spiritualitas di masa lalu dan masa sekarang. Nah, sekarang itu zamannya kompetisi, Pak. Jadi setiap peradaban kan jatuh bangun. Maka karakter ajarannya pun pasti berhubungan ke sana. Maka konsep sebenarnya kan Nabi tinggal kalau saya banyak pengikutnya saya bisa jadi Nabi. Kan itu. Ini politis, Pak. Iya. Jadi itu kenapa Tuhan itu memberikan setiap orang, sebetulnya yang orang gagal tangkap itu adalah mengikuti orang dengan mengikuti apa yang diajarkan. Itu berbeda. Nah, kita terjebak kultus karena mengikut orang. Jadi orang itu seperti tidak bisa salah. Padahal yang menyamakan kita itu adalah rasa tadi. Kalau rasanya itu, saya lapar dengan Bapak lapar sama-sama butuh makan, udah Iya. mau cara pakai apa ketemu. Nah, prinsipnya ke sana. Jadi di level kuantum semua relatif, Pak. Jadi semua punya persepsi sendiri. Ini sifat kalau secara sederhana ya Tuhan itu tanpa batas dan itu diwakili dengan pikiran yang susah dibatasi. Sifat pikiran yang tidak mau dibatasi, ingin terbebas. Terbebas dari penderitaan, terbebas dari batasan, itu karakter spirit. Nah, yang dimaksud consciousness, kesadaran itu yang kita sekarang mungkin sedikit ketahui, jarang ketahui, bahwa kesadaran itu kolektif. Maka transaksinya kan seberapa banyak yang setuju dengan pendapat saya atau pendapat orang lain. Nah, itu nanti kan yang menjadi sistem dan diikuti. Nah, mekanismenya semacam itu. Tapi itu kenapa saya dorong orang itu untuk mendengarkan hati sendiri. Karena yang namanya rasa itu yang menyatukan. Tapi kalau kita tidak mengarah ke rasa dulu, makanya tadi kunci pertama sebenarnya kan latihan emosi. Seberapa saya emosional hari ini. Kemudian seberapa saya netral. Nah, pokoknya itu. Kalau saya dapat sinyal tapi tadi saya sudah kepikiran, itu validitasnya mungkin skornya udah kurang gitu, Pak. Jadi memang yang benar-benar tiba-tiba tidak disangka, ngalir begitu saja, ya kan. Itu yang lebih mendekati validitas. Jadi kadang saya ketika memutuskan sesuatu, pertimbangan antara logika bantahan saya dan intuisi, itu saya punya trackingnya, Pak, kayak kompetisi. Wah, kemarin intuisi saya menang terus. Setelah itu intuisi intuisi saya gagal terus. Ada fasenya, Pak. Oh, Ada masanya kita itu reseptif dan digerakkan secara rasa. Tapi rasa itu tidak bisa diukur. Maka pendekatan yang materialis itu kan objektivitas. Supaya bisa diukur, kalau bisa diukur kan bisa dipertukarkan, Pak. Nah, berarti kalau dalam satu proses kehidupan itu ada chaos, kekacauan, berarti mana yang kurang-kurang rasanya atau kurang eksekusi logikanya. Hanya dua itu, chaos and balance. Seperti itu, Pak. terima kasih, Pak. Yang lain silakan.